Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah waktunya kita hari ini sampai pada jurnal refleksi dwi mingguan untuk modul 3.3. Alhamdulillah, hari ini yang kami hormati Ibu Enirus, fasil kami, Bapak Misbahul Munir, PP kami, para instruktur, dan segenap rekan-rekan CGP Angkatan 7, sehat semua, dan selalu dalam keadaan yang penuh dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW bagi mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada jurnal refleksi hari ini. Refleksi saya tetap menggunakan 4P. Wah, 4P tetap. Ini sudah terlanjur enak saya, 4P ini saya sudah terlanjur hafal gitu urut-urutannya. Yang pertama fact atau peristiwa. Peristiwa apa saja yang saya alami di modul 3.3 ini ya. Kalau direfleksikan, direnungkan itu peristiwa apa aja ya. Oh, ternyata di sini saya belajar bagaimana memahami secara detail tentang apa itu perbedaan antara intra, ko, dan ekstrakurikuler. Harus jelas. Nah, intra adalah program inti yang tercakup dengan sekolah, pelajaran-pelajaran itu. Ada ko di bawahnya, yaitu support program yang mensupport item-item di intra itu, kegiatan utama itu disupport oleh kegiatan yang agak bawahnya lagi namanya ko. Kalau ada dosen kan ada koas ya, ko itu ya di bawahnya sedikit lah, yaitu seperti contohnya kegiatan remedial teaching ya kan, pengayaan, terus ada pengayaan ya dan lain sebagainya, dan supported itu. Nah itu namanya penguatan atau pendalaman persiapan UTBK, itu juga termasuk jam tambahan menghadapi sukses UNAS, dulu ada UNAS dulu ya, itu juga termasuk kurikuler yang merupakan pengayaan atau pendalaman. Di luar itu semua, jadi intra, turun ko, dan turun lebih bebas lagi, ini lebih longgar lagi, corak maupun motif dan bentuknya, dan cakupannya lebih bebas lagi, yaitu ekstrakurikuler. Ini pengembangan minat, bakat, hobi, potensi, kegemaran, kepribadian dikemas dalam ekstrakurikuler. Yang suka poli ya main poli gitu kan, yang suka push up ya dikasih bela diri, yang suka musik kasih ke studi musik, belajar ekstra musik di sana. Nah gitu, itulah kita belajar itu semua. Terus murid juga kita didik untuk menjadi seorang pemimpin, kepemimpinan murid. Akhirnya mereka akan menjadi student agency, siswa agen-agen perubahan di sekolah, dengan tindakan dan sikap dan perilaku dan gerakan mereka akan menjadi agents of change ya, student agency ini sebagai perubahan, dan mereka akan sudah memiliki IFAR. IFAR adalah I-nya intentionality, memiliki niat yang kuat, kemudian forethought, berpikir yang ke depan, mengacu pada masa depan. Saat teman-teman yang lain masih miring-miring santai-santai leha-leha, dia sudah oh no, kita sebentar lagi harus, kalau SMA dia harus kuliah, maka kita harus mulai sekarang lakukan persiapan. Itu namanya forethought student, siswa yang berpikir ke depan. Terus ada memiliki self reactiveness, dia bisa mengkonstruksi, membangun sebuah tindakan untuk mewujudkan forethought-nya tadi itu, pandangan ke depan tadi untuk diwujudkan melalui namanya reactiveness, punya reaksi dan yang menjadi aksi nantinya. Terus terakhir setelah beraksi melakukan, dia tetap ahli, sudah mahir untuk melakukan reflectiveness, memiliki self awareness, self reflectiveness, self review, yang kurang diperbaiki, yang sudah baik dilanjutkan. Nah inilah student agency. Nah untuk melatih itu semua, menumbuhkan itu semua, kita menggunakan voice, choice, and ownership. Suara siswa kita dengarkan, kita berikan space dia untuk bersuara, kemudian kita berikan space dia untuk memiliki pilihan-pilihan yang paling cocok untuk dia, sambil kita awasi selama tidak melanggar hukum, selama itu mengandung manfaat untuk murid, oke, laksanakan. Sekolah, yes. Setuju, sekolah, yes. Nah gitu. Jadi student agency ini bukan yang murid menerima perintah guru, yes, laksanakan, yes. Anak yang itu anak baik yes, tapi yang lebih baik dari itu ada, yaitu anak yang punya creativity dari itu, punya suara, punya pilihan. Terus juga kita berikan kesempatan untuk memiliki ownership, rasa memiliki tinggi ownership ya. Caranya gimana ya, ada 14 cara itu melakukannya ya kan, dengan membangun saling mendengarkan. Ada 14 cara untuk mempromosikan apa nih, voice tadi itu, voice sama choice sama ownership, ya cukup panjang ya. Terus juga di modul ini kita diminta untuk ya menciptakan lingkungan yang baik untuk mereka. Ada 7 jenis lingkungan yang
yang sedianya kita siapkan untuk mereka, yaitu lingkungan yang eh, apa namanya ya, menyediakan mereka untuk berkeputusan, beri kesempatan untuk berpikir positif, emosi positif. Yang kedua, keterampilan murid dalam bersosial, berinteraksi, kemudian keterampilan mencapai tujuan, menerima dan memahami kekuatan, harapan dan mimpi, terlibat aktif. Yang ketujuh adalah daya lenting. Kita berikan mereka lingkungan, situasi, suasana, keadaan yang memungkinkan mereka untuk tumbuh daya lentingnya. Siung, untuk kalau kuantum itu ada putaran gini, melenting satu, seng. Nah, yang melenting ini namanya kuantum, dan daya lenting seperti itulah yang kita inginkan. Dia out of box dan cepat sekali, melebihi perputaran yang lain. Yang lain masih gini, dia sudah siung, siung. Itu namanya kuantum. Quantum teaching dulu juga ada, kita pernah pelajari itu. Di sini ada daya lentingnya. Good. Terus berikutnya adalah komunitas. Ingat Trisentra Pendidikan, mereka memiliki 3 lingkungan ya, besar globally ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kita punya 7 jenis lingkungan yang kita akan sediakan seperti itu, yang memberikan kesempatan untuk daya lenting, untuk aktif, terus untuk terampil, bersosial, interaksi, dan seterusnya. Nah, terus ada terakhir peran komunitas. Nah, ini kita memiliki komunitas, ini penting untuk mereka. Mereka mengalami ini semua. Ada, kita ciptakan ya, komunitas keluarga, yes, komunitas sekolah, komunitas kelas ya, kelas sekolah, antar kelas itu, terus kelas sekolah, terus komunitas sekitar sekolah. Ini juga seperti misalnya dekat sekolah ya, ada pasar, ada puskesmas, ada kantor desa, ada, itu semuanya adalah lingkungan mereka, komunitas di sekitar mereka, yang mereka harus piawai berinteraksi dengan ini semua. Terus ada komunitas yang lebih luas. Di sini diteruskan seperti media, mass media, terus mungkin dengan DPR, itu kan semua kumpulan-kumpulan yang lebih luas lagi, Bapak DPR, terus komunitas ya seperti mass media, itu lebih luas lagi komunitasnya. Mereka harus menumbuhkan kemampuan murid, kita tumbuhkan dengan akrab dan mengenal komunitas-komunitas di sekitar sekolah ini, biar nggak kaku gitu. Dengan luas mereka melakukan ini. Baik, insya Allah itu Bapak Ibu sekalian, refleksi, jurnal refleksi 2 mingguan modul 3.3 hari ini, yang tentunya ini adalah jurnal refleksi yang terakhir yang kita buat, karena LMS sudah terakhir di sini. Maka dari itu tidak artinya kita berhenti belajar, tapi kita akan lanjutkan lagi dalam sesi-sesi belajar selanjutnya. Sukses teman-teman JGP 7 dan seluruhnya, Ibu Fasil, Bapak PP, dan para instruktur, teman JGP. See you then. Kita akan berjumpa lagi di, ya, yang waktu dekat ada di Loka 6. Loka 5 apa 6 ya? Loka 5, 6. Ya, kita akan berjumpa situ. Terakhir Loka 7. Selesai deh. Wisuda deh, pengukuhan deh. Amin, semoga lancar. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.